Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin wa ba'du. Siswa-siswi SMK Hasim yang berbahagia, pada Ramadan yang ke-19 ini kita ada kesempatan untuk mengkaji ajaran Aswaja, ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, merupakan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yang dilanjutkan oleh para sahabat, terus diistiqomahkan, diabdikan oleh para tabi'in, para ulama, para kiai, para alim ulama, yang semuanya untuk melestarikan ajaran Rasulullah berupa as-sunnah, us-sunnatul khulafa'ur rasyidin wa ba'dihim. Dari apa yang saya sampaikan tentang Aswaja akan kita bahas secara umum tiga segi utama ajaran Islam, dilanjutkan dengan pengertian Aswaja, dilanjutkan dengan latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama, dilanjutkan pendirian NU sebagai benteng Aswaja, dan terkait bagaimana Aswaja harus dilestarikan sesuai dengan hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Para siswa-siswi SMK Hasim yang berbahagia, kita mulai tiga segi utama ajaran Islam. Islam adalah agama yang diberikan oleh Allah SWT untuk manusia. Di dalamnya terdapat pedoman dan aturan demi kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada tiga hal yang menjadi sendi utama dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, dari sisi keilmuan, semula ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, para ulama mengadakan pemisahan sehingga menjadi bagian ilmu tersendiri. Bagian-bagian itu merupakan elaborasi sehingga menjadi ilmu yang berbeda. Perhatian terhadap iman memunculkan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Perhatian khusus terhadap aspek Islam dalam pengertian yang sempit menghadirkan ilmu fikih atau ilmu hukum Islam, dan penelitian di bidang ihsan melahirkan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Namun demikian, meskipun telah menjadi ilmu tersendiri dalam tataran pengamalan kehidupan beragama, tiga perkara itu harus diterapkan secara bersamaan tanpa melakukan pembedaan. Tidak terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi ihsan dan Islam, atau sebaliknya. Misalnya, orang yang sedang sholat, dia harus mengisahkan Allah disertai keyakinan bahwanya dia Allah yang wajib disembah. Ini dimensi iman, dan harus memenuhi syarat dalam rukun salat Islam. Ini dimensi Islam.
dan sholat harus dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Ini dimensi ihsan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kamu adalah memasuki agama Islam dengan sempurna dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Itulah bagaimana tiga segi utama ajaran Islam yang harus dipenuhi dalam kita menjalankan agama Islam dengan baik dan sempurna. Kita lanjut dengan pengertian aswaja. Dalam istilah masyarakat Indonesia, aswaja adalah singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada tiga kata yang bentuk istilah tersebut. Satu, ahlu berarti keluarga atau golongan atau pengikut. Yang kedua, as-sunnah, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Maksudnya semua yang datang dari Nabi SAW berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi SAW bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari juz 12 halaman 245. Yang ketiga, al-jamaah, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata al-jamaah diambil dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim, "Man arada buhata al-jannah wal yulazim al-jamaah." Barang siapa yang ingin mendapat kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al-jamaah, kelompok yang menjaga kebersamaan. Lebih jelas lagi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari, pendiri NU, menyebutkan dalam kitabnya Az-Ziyadat At-Ta'liqat dalam halaman 23 sampai 24 sebagai berikut. Amma ahlu sunnah fahum ahlu tafsir wal hadis wal fiqh fa innahum muhtaduna al-mutamassikuna bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu ar-rasyidina wa hum ta'ifatun najiyat. Qalu wa qad istama'at al-yawm fi madhahibil arba'ah al-hanafiyyun wa syafi'iyyun wal malikiyyun wa hanabi maliyun. Adapun ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat, al-firqah an-najiyah. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madhab 4, yaitu pengikut madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dari definisi ini dapat difahami bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang hakiki, tetapi Ahlussunnah wal Jamaah adalah Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dan sesuai dengan apa yang telah digariskan serta diamalkan oleh para sahabatnya.
Kita lanjut dengan latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Penjajahan panjang yang mengungkung bangsa Indonesia menggugah kesadaran kaum pelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui jalan organisasi pendidikan. Pada tahun 1908 muncul sebuah gerakan yang disebut Gerakan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan nasional terus menyebar kemana-mana sehingga muncullah berbagai organisasi pendidikan, sosial, dan keagamaan. Di antaranya adalah Nahdlatul Watan, Kebangkitan Tanah Air tahun 1916, dan Taswirul Afkar tahun 1918 dikenal dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar, pergerakan kaum saudagar. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Didorong oleh semangat untuk menciptakan kebebasan bermadhab serta rasa kepedulian terhadap pelestarian warisan peradaban, maka Kiai Hasyim bersama pengasuh pesantren lainnya membuat delegasi yang dinamai Komite Hijaz. Komite yang diketuai oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini datang ke Saudi Arabia dan meminta Raja Ibnu Saud untuk mengurungkan niatnya rencana menjadikan madhab Salafi Wahabi sebagai madhab resmi negara. Dia juga berencana menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam yang selama ini banyak diziarahi kaum muslimin karena dianggap bid'ah. Pada saat yang hampir bersamaan datang pula tantangan dari berbagai penjuru dunia atas rencana Raja Saud, sehingga rencana tersebut digagalkan. Hasilnya hingga saat ini umat Islam bebas melaksanakan ibadah di Mekah sesuai dengan madhab masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga. Dari latar belakang tersebut, kita lanjutkan pendirian NU sebagai benteng Aswaja. Tahun 1924, kelompok diskusi Taswirul Afkar ingin mengembangkan sayapnya dengan mendirikan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya lebih besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dimintai persetujuannya meminta waktu untuk mengerjakan sholat istikharah, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Hasyim sangat gelisah ingin berjumpa dengan gurunya Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Sementara Kiai Khalil telah mengetahui apa yang dialami Kiai Hasyim. Beliau mengutus santrinya yang bernama As'ad Samsul Arifin untuk menyampaikan tasbih kepada Kiai Hasyim di Tebu Ireng. Pemuda As'ad juga dipesan agar setiba di Tebu Ireng membacakan surat Toha ayat 17 sampai 23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa dan tongkatnya ke Kiai Hasyim. Ketika Kiai Hasyim menerima kedatangan As'ad, dia mendengar ayat tersebut, hatinya langsung bergetar. Keinginanku untuk membentuk jamiah agaknya akan segera tercapai, ujarnya lirih sambil meneteskan air mata. 1 tahun kemudian, 1925, Kiai Khalil mengirim kembali pemuda As'ad untuk menemui Kiai Hasyim. Kiai Khalil meminta Kiai Hasyim untuk mengamalkan wirid Asmaul Husna, Ya Jabbar, Ya Qahar setiap waktu. Kehadiran As'ad yang kedua ini membuat Kiai Hasyim semakin mantap. Beliau menangkap isyarat bahwa gurunya tidak keberatan jika ia bersama-sama kawannya mendirikan organisasi jamiah. Inilah jawaban yang dinanti-nanti melalui sholat istikharah. Pada prinsipnya, Kiai Hasyim menerima kembali kebangkitan Islam, akan tetapi menolak melepaskan diri dari keterikatan madhab.
sebab dalam pandangannya umat Islam sangat sulit memahami maksud Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari kitab-kitab para ulama madhab. Pemikiran tegas dari Kiai Hasyim ini memperoleh dukungan para kiai seluruh tanah Jawa dan Madura. Kiai Hasyim saat itu menjadi kiblat para kiai, berhasil menyatukan mereka melalui pendirian Nahdlatul Ulama yang secara resmi berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Sayangnya Kiai Khalil telah meninggal wafat lebih dahulu. Jamiah ini menjadi organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Untuk memantapkan bagaimana kita memahami dengan mengamalkan Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kita lihat hadis Rasulullah yang menyatakan kita harus satu ajaran yang telah dituntunkan oleh Rasulullah dan mengikuti sahabat-sahabat yang beroleh petunjuk dari Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW, an Abdullah bin Amr, Qala Rasulullah SAW, inna Bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan wa tafarraqat ummati ala salasi wa sab'ina millatan kulluhum finnar illa mi'atan wahidatan. Qalu wa man hiya Rasulullah? Qala ma ana alaihi washabi. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kaum Bani Israel telah berpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Lalu sahabat bertanya, siapakah satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Nabi SAW jawab, dia adalah golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bisa difahami bahwa golongan yang mengikuti Rasulullah dan sahabat itulah yang dinamakan golongan ahli sunnah wal jamaah, dan itulah sebagai benteng daripada untuk menghidupkan ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh para sahabat, yang diikuti oleh para tabi'in dan para ulama, para kiai yang itu sudah dibawa sebelumnya adalah oleh para wali 9 dan para pendahulu yang mengajarkan ajaran Islam dari bumi kelahirannya, yaitu Saudi Arabia. Adapun dasar-dasar dari ayat-ayat Al-Quran yang supaya tetap berpegang teguh kepada kebenaran, berpegang teguh kepada ajaran yang diberikan Rasulullah SAW, bisa kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 48-49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi wahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun wa nahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun.
dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan kepadamu yang terang. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu jadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah padamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sungguhnya Allah menghendaki dan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Bisa kita lanjut untuk ayat 17 dalam surat Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna as-samaa'a fasalat awdiyatun biqadariha wahtamala syai'u zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi finnar abtighu akhiriyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil wa amma zabatu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buih-buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi orang yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Dari ayat Al-Maidah dan Ar-Ra'd yang dalam surat Al-Maidah ayat 48 dan 49 dan Ar-Ra'd ayat 17 bisa diambil suatu pengertian dan kesimpulan. Kita harus mempertahankan kebenaran, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, kita harus menjadi hal-hal yang manfaat dalam kehidupan ini, sehingga diibaratkan suatu yang bermanfaat di muka bumi akan tetap dan akan bisa membawa kedamaian dan ketentraman. Itulah dasar-dasar yang dijadikan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama, yang untuk mempertahankan daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan demikian, organisasi Nahdlatul Ulama yang di dalamnya adalah ruh ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah akan lestari dan akan bermanfaat dalam kehidupan ini menuju hal-hal yang diridhai Allah SWT. Demikian mungkin yang kaitannya dengan aswaja. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.